Rampas lagi. Mungkin Selen, aku minta host. Sudah. Oh, oke. Baik, ini untuk mungkin rencana sintesis kami, Pak. Seperti yang Ya. sampaikan Pak Hari sebelumnya. Mm-mm. Eh, saya mulai dari tahap satunya dulu ya, Pak. Kemarin Pak Hari minta dari aspirin yang kita halogenasi mengikuti prinsip pembuatan asil halida. Eh, Reagennya ada aspirin sama PCl3, Pak. Eh, kan Mm. aspirin itu wujudnya serbuk ya, Pak. Nanti kita dapat dari produsen. Dan Ya. PCl3-nya cair. Ah, Itu nanti kita, kalau menurut jurnal yang saya baca sebelumnya, eh, sama membahas prinsip pembuatan asil halida, itu apakah benar ya, Pak? Itu jadi nanti langsung PCl3 di Erlenmeyer sambil di water bath, terus dituang itu aspirinnya perlahan-lahan begitu, Pak. Cuman mm. kalau di jurnal yang saya baca, aspirinnya itu asam asetat begitu, Pak. Jadi Asam, saya agak ragu. asam asetat. Nah, soalnya ini sebenarnya ini kan jadi ada kemungkinan nanti itu sudah apa? Sudah dapat info dari jurnal belum Terkait apanya ya, Pak? tentang reaksi ini maksudnya yang aspirin Oh, beneran ada nggak di jurnal? aspirin. Sejauh ini saya belum menemukan, Pak, untuk yang aspirin. Soalnya di sini kan yang diserang itu kan C ya kan? Nggih. C, C itu nanti di sini itu nanti masuknya itu kan kalau di sini anggapannya C-nya C yang di mana di sini? Kita di gugus ini, Pak, gugus Asam karboksilatnya. karboksilat Iya, ya. Kenapa nggak C di sini? Alasannya kira-kira bisa yang diketahui enggak? Kenapa nggak di ini kan C oh, karbonil di sini dengan di sini. nggih. Nah, ini kan sama-sama positif. Oh, nggih, nggih, Pak. Sudah dihitung Sama pakai positif. hipercam. Coba dihitung pakai hipercam nanti. Itu yang menyerang kan negatif. Jadi lebih positif mana? Jadi kalau dilihat dari komputasi nanti dia akan menyerang C yang paling positif antara C karbonil di sini dan C di sini. Begitu. Nah, taruhlah Nggih. nanti, taruhlah misalnya ini benar ya, misalnya benar di sini, terus jadi segini. Oke. Nah nanti ini ya, kalau di sana pelarutnya apa ya? Kalau di sana tidak pakai pelarut, Pak. Yang saya baca tadi, karena PCl3 itu udah cair, jadi asam asetatnya langsung dimasukkan perlahan-lahan sambil di Begitu. reflux begitu, Oh, Pak. kalau di prosedur itu yang dimasukkan asam asetat ya. Nggih, asam asetat bukan aspirin, Pak. Oh gitu, asam asetat. Nah, nah, mudah-mudahan nggak ter ini ya, nggak terhidrolisa ya. Ya, nggak apa-apa. Terus gimana di situ? Nggih. Habis itu dapat produknya, kalau menurut jurnal yang saya baca itu wujudnya cair, Pak. Itu jadi S1 itu. reagen PCl3-nya, ya S1-nya di sana mereka wujudnya cair. Kemudian tambahan juga dari mereka bilang kalau PCl3-nya itu dilebihkan, jadi harapannya habis bereaksi dengan reagen yang asam asetat dari sudut pandang mereka. Dan itu nanti asam produknya dipisahkan dari campuran dengan reagennya itu pakai distilasi begitu, Pak. Karena ada perbedaan titik didih yang jauh Antara antara PCl3 dan produk mereka, yaitu asil halidanya begitu, Pak.
gitu. Nah, terus setelah itu berarti pas Setelah itu didestilasi keluarnya mana duluan? yang keluar yang lebih tinggi, rendah titik didihnya, Pak, yang hasil halida. Silalida. Oh, ya. Oke, terus. Setelah itu didapatkan produknya itu dalam bentuk cairan, begitu hasil halidanya. Terus. Kemudian untuk kelanjutannya tidak dibahas di sana karena tahap duanya kami sudah beda topik lagi, Pak. Ini itu begini tahap duanya. Di jurnalnya saya belum menemukan bahasan terkait reaksi yang ini. Kalau di sini Anda mau menggunakan Menggunakan anilin, Pak, reagennya sama anilin. produk dari reaksi sebelumnya. Nggih. Terus jadi reaksi seperti apa? Ini ya. Nggih, Oke. harapannya kami menyerang karbonil di sini, Pak. Hmm. Oke, terus setelah itu, Setelah itu harapan kami juga langsung terbentuk senyawa targetnya, Pak. ya, Ini. oke, oke. Nah, jadi ini sebenarnya yang anilin ini itu sebenarnya bisa juga Ya. diganti dengan para aminofenol sebenarnya. Karena nanti di dalam tubuh itu sebenarnya ini nanti mengalami hidroksilasi di sini ya. Jadi tinggal pertimbangannya menggunakan anilin dengan para aminofenol itu lebih gampang mana gitu ya. Kalau para aminofenol saya punya, kalau anilin saya nggak punya. Nah anilin mungkin bisa juga apa beli. Jadi nggak usah beli satu botol numpang. Kalau di laboratorium ada bisa beli di itu di laboratorium gitu. Oh, begitu. Ya lebih Izin hemat ya. tanya, Pak. Gimana? Kalau anilin ini apakah suatu reagen yang umum ya, Pak? Karena kami sendiri kemarin cari pasarnya di Indonesia agak susah, Pak, untuk anilin. Ya, anilin itu kan dulu biasanya anu juga sebenarnya bisa dibeli juga. Cuma yang jelas kalau para Oh, aminovenol saya punya, jadi ya nggak usah beli gitu kan. Kalau oke. anilin ini harus beli. Sebenarnya kalau kan yang sama-sama diperlukan kan ini NH2-nya kan. N di sini bahasa lokal. Jadi kalau misalnya ini paranya ada OH-nya juga nggak masalah sebenarnya. Dan itu misalnya ya, Oh, nanti gini aja, nanti nanya di lab, nanya ke laboran, biasanya ke siapa ya, Mas? Yang di laboran kimia organik itu, Mas nih, siapa namanya? nih. Itu nanti Mas Anil, Fuad bukan, Pak? ya Mas Fuad. Nanti bisa beli anilin enggak ya gitu. Nah, kalau misalnya bisa beli, kalau misalnya bisa beli nempel gitu ya, beli sedikit. Kalau misalnya nggak bisa, Oke, baik, Pak. nanti mungkin bisa pakai para aminofenol saya kayaknya masih punya juga sehingga nanti anilinnya diganti para aminofenol. So nanti dalam prakteknya itu di dalam tubuh ini akan jadi terhidroksilasi juga begitu. Oh, malah bentuk aktifnya nanti yang bereaksi sama enzim itu yang sudah terhidroksilasi ya, Pak ya? Ya, nanti metabolitnya. Jadi biasanya nih kalau posisi kayak ini, kayak anilin itu sebenarnya nanti posisi paranya terhidroksilasi. Otomatis itu di dalam Oh, tubuh kita. Kalau menurut ilmu metabolisme obat ya. Jadi nggak masalah. Jadi nanti solusinya pertama nanyain ke laboran, dijual enggak, bisa nempel enggak anilin. Nah kalau oke, misalnya baik, Pak. nggak bisa, pakai pakai para implemental saya udah banyak. Kalau untuk para aminofenol wujudnya cair nggak, Pak? Apa? Enggak, dia itu padat dan sangat Oh, mudah padat. terhidrolisa. Jadi bukan terhidrolisa, sangat mudah teroksidasi. Jadi nyimpannya harus di freezer, di lemari asam di kulkas. Jadi nggak bisa di udara terbuka, harus pas mau dipakai aja, nimbang terus pas mau direaksikan aja gitu.
Nah, nanti kira-kira molekulnya itu bentuknya apa? Bentuk padat atau cair? Senyawa target kita, Pak. Yang Ah, oh, bentuknya apa? eh, kami harapannya ingin serbuk, Pak. Ya, mudah-mudahan. Karena Ya, mudah-mudahan ya, serbuk. karena mungkin sifat kimia fisiko-kimianya tidak jauh dengan aspirin ya, Pak. Karena ini Iya, isosternya juga. iya, iya begitu. Nah, tinggal nanti apa? Hitung biayanya untuk pembelian. Misalnya yang ini kemasan, kalau aspirin itu misalnya eh, kalau misalnya ada bisa nempel ya nempel. Kalau misalnya nggak bisa minimal berapa harus beli gitu ya. Oh ya, baik, Nanti Pak. coba nanya Mas Mungkin Devi, kita juga nanti bisa nanya Mas Devi, Devi yang oke. AOKM itu Ke ya, analis obat makanan. Biasanya kan dia, siapa tahu dia punya aspirin gitu ya, oke. Karena aspirin murni. Ya. dari teman kami juga kemarin menghubungi Pak Edi Alfa masih belum dibalas, Pak. Oh iya, iya, biasa. Ya. Ya nanti kalau bisa nempel di laboratorium, nempel aja. Kalau yang PCL jadi anu juga. Ya, sudah kami tanyakan juga, Pak. Namun belum ada Coba, coba, balasan. coba yang dikirim Pak Edi dikirim ke saya. Nanti tak tanyain ke Mas Edi. Oh, list Alfa. reagennya nggih, Pak? Ya, yang diperlukan apa? Oh, nggih. Nanti tak tanyain. Nggih, baik. Saya akan Sama sekali cekkan. belum dibalas. Belum, Pak. Belum Oh ya, dibalas. karena nggak dikenal itu ya. Kalau nanti tak telepon. Nah, jadi yang dibutuhkan apa nanti di WA ke saya ya. Ya, baik, Pak. Nama kalau ada nama itu nama apa? Nama kimianya di Merkindex ya, Merkindex kan itu. Terus nanti dari situ kan bisa diprediksi kira-kira biaya untuk pembelian itu berapa. Nanti untuk elusidasinya. Nah, langkah yang pertama nanti dibuat adalah pada saat ada hasil itu nanti Anda pakai KLT ya, pakai KLT terus nanti dibandingkan dengan itu starting materialnya. Sudah apa RF-nya sudah berubah belum ya? Oh, begitu. Nggih, Hmm. baik, Pak. Jadi nanti ini misalnya senyawa targetnya padatan, nah padatan itu dilarutkan, misalnya dilarutkan dalam etanol ya, dilarutkan dalam etanol, terus aspirinnya juga, aspirin dilarutkan dalam etanol. Nah, terus nanti kalau perlu sama anilinnya. Nah, nanti terus ditotolkan di plate yang kecil itu ya, 5 kali Oke. 10 cm. Nah, terus nanti kan dielusidasi, di eluen. Iya, di apa? Pakai itu, pakai yang kecil aja. Nanti eluennya apa gitu ya, campuran misalnya etilastat sama kloroform misalnya. Nah, nanti RF-nya udah berubah belum? Kalau sudah berubah, tandanya molekul kita udah berubah. Kalau masih sama berarti nggak ada reaksi kan gitu. Oh, nggih. Setelah Jadi reaksi selesai nggih, Pak, itu? ya setelah jadi serbuk misalnya, setelah jadi endapan paling enggak. Jadi Oh, nggih. langkah pertama itu di KLT eh, sudah ada reaksi belum? Kalau ada tandanya RF-nya antara bahan yang kita reaksikan dengan hasil sudah berubah. Kalau masih sama berarti nggak terjadi reaksi begitu ya. Nah sebenarnya Oke. dalam dalam penemuan obat itu kita nggak perlu khawatir ya. Seandainya nggak jadi pun itu tapi nanti pasti atau jadi yang lain misalnya ya. Misalnya jadi yang lain itu nanti nggak usah khawatir nanti bisa kita prediksi untuk apa ya.
Karena beberapa temuan obat itu malah seperti itu. Mau bikin A jadi B, ternyata B-nya itu lebih bagus ya. Kayak telur diazepoksit yang Librium itu kan gitu. Penemuannya itu nggak sengaja. Mau bikin A jadi B, B-nya itu Librium. Sampai sekarang dipakai. Molekul saya juga gitu kan. Saya mau bikin parahidroksifenurea, sama Allah dikasih 1,3 bis parahidroksifenurea, malah lebih bagus. Jadi kalau dalam sintesis nggak usah khawatir. Molekul kita nggak ada manfaatnya itu nggak usah khawatir. Apalagi sekarang softwarenya udah banyak ya. Ada lagi? Oke. Jadi terkadang itu hasilnya tidak sesuai dengan teori ya Pak, karena faktornya Iya, juga sangat iya, kompleks dalam reaksi. betul. Jadi yang penting nggak masalah. Yang penting nanti molekul, kalau misalnya kita dapat molekul yang tidak seperti target, itu nggak masalah. Nanti kita komputasi. Ya bagusnya untuk apa gitu ya. Oh, berarti untuk pemastian strukturnya itu apa merupakan senjata target kita atau tidak itu kita lakukan elusi di plat KLT untuk membandingkan RF dan tetap pakai IR ya Pak berarti ya Pak. Ya, yang di KLT tadi hanya untuk menyatakan berubah atau enggak. Kalau untuk Oh, strukturnya itu harus dielusidasi struktur, harus pakai IR, pakai GCMS untuk mengetahui bobot molekul atau LCMS. Kalau tidak mudah menguap, LCMS. Nah, pengalaman saya itu di LPPT itu kok kurang bagus ya. Kalau saya oh, kok lebih percaya ke LIPI, ke Tangerang sana. Nanti bisa dikirim gitu ya. Memang agak lama, tapi kalau dibawa sendiri cepat. Kalau dikirim biasanya berapa bulan gitu. Nah, jadi nanti perlu proton NMR sama karbon NMR. Malah mending di itu kimia. Kalau karbon NMR sama proton NMR lebih bagus di kimia. Kalau jangan di LPPT ya. LPPT pengalaman saya kok nggak bagus ya. apakah diperbolehkan Pak untuk kami nanti melakukan analisis di lab FMIPA untuk perizinannya begitu, apakah Iya, diperbolehkan Pak? iya, biasanya kita nyetor aja, nyetor apa? Nyetor sampel, nggak ngerjakan sendiri. Oh, oh Iya, begitu. dan enggak kayak gitu, Oh, bayar berapa gitu. Jadi nggak kita kerjakan untuk sendiri. oh oke. Saya kira harus ke sana Pak dan bawa reagennya terus dikerjakan sendiri. Oh, enggak. Kita enggak. Jadi kita kan hanya perlu spektranya. Nanti berapa hari gitu ditinggal. Kalau sudah apa, kita punya molekul yang kita cek apa kemurniannya ya. Sudah diperkirakan murni, baru kita antar ke MIPA kimia. Tuh, udah pindah belum ya? Kayaknya hanya yang gedung baru ini Pak. Kita kasih tahu ini tempatnya. Oke. Mungkin nanti dengan Pak Harimawan aja Pak itu untuk kontak yang dapat dihubunginya. Iya, Karena iya, masih lama mungkin menunggu iya, sintesis juga. iya, iya, iya. Jadi ini latihan, latihan sintesis. Oke. Saya juga izin bertanya Pak, kalau semisal reagen yang dibeli nanti yang datang sekitar 250 gram begitu, apakah cukup Pak untuk beberapa kali sintesis? 250 gram itu berapa? Ya seperempat kilo. Oh, Eh, cukup lah kan. Berapa tadi karena tuh? kami takutnya tidak dengan satu kali langkah begitu Pak, itu beberapa kali langkah. Oh ya cukup, Bapak. Kalau itu aja apa? Kalau barang mahal itu saya biasanya belinya itu paling 5 gram gitu ya. Oh, jadi tergantung Oh, harganya nanti. oke. Kalau harganya mahal ya 5 gram cukup itu kemasannya berapa gitu. Saya itu pernah beli itu 5 gram itu berapa ya? 5 juta apa ya? 5 gram.
Kalau yang para aminofenol itu dulunya 1 on 800.000, terus sekarang sudah jadi 3 juta 1 on. 1 on itu kan 100 gram ya. Para aminofenol saya banyak, ada berapa on kulkas ya. Oke, mungkin akan kami hubungi ke Pak Hari jika lebih lanjutnya nanti terkait pakai Ya, anilinnya atau paramin. ya. Ya, sitosalnya atau aspirinnya itu ya, nanya Mas Devi yang AOKM itu, kan biasanya dia siapa tahu dia punya gitu. Lanjut, saya akan cari coba akan saya cari akan saya coba cari kontak Mas Devinya Pak nanti. Ya, ada lagi. Jadi ini nanti PR ya, tolong dihitung. Sudah tak kirim diperkan toh? Sudah Pak, Nah, sudah. jadi nanti tolong dihitung muatan di C yang ini, C yang satu dan satunya itu lebih positif mana. Nah, yang positif itulah nanti yang akan diserang oleh itu. Hmm. Oke, paham Pak. Yang donor elektron. Pak, Ada lagi? semisal Ya? nanti semisal ditemukan C yang di sini ternyata lebih positif, apakah riset ini tidak bisa dilanjutkan ya Pak? Karena kalau sampai ternyata di sini yang lebih elektropositif, sepertinya kami kesulitan juga Pak buat mencapai targetnya. Nggak apa-apa, jadi tetap aja dilanjutkan nanti. Tetap aja dilanjutkan Oh, nanti jadi senyawa yang gimana. Nggak masalah itu ya. Bikin A jadi B itu dalam penelitian nggak masalah itu. Yang penting kita jelaskan. oh ya, baik Pak. Misalnya bimbing skripsi Oke. nggak jadi reaksi. Terus tak tanya Oh, mahasiswanya, kamu pengen jadi nggak? Udah capek Pak, katanya. Kalau pengen jadi, bisa saya bimbing lagi supaya jadi. Jadi dia udah bilang, saya capek Pak, sudah. Pokoknya udah capek ya udah. Kalau udah capek sekarang dijelasin aja kenapa nggak jadi. Jadi apa namanya, isatin ya, isatin itu ada inti bensin, terus ada segi 5, ada 2 karbon dulu di sana, ada NH. Nah, kenapa nggak jadi? Karena kita kan harapannya kan elektron di N itu akan didonasikan. Nah, ternyata di oke. sampingnya itu ada karbonil 2. Nah, karbonil ini kan penarik elektron. Jadi elektron yang mau dikasih didonasikan itu ditarik sama atomnya, sama itu karbonilnya di sampingnya, nggak jadi kan. Kalau mau jadi karbonilnya itu harus diubah jadi COH bukan CO. Tapi untuk merubah itu kan perlu reduksi. Nah, mahasiswanya udah nggak mau. Saya udah capek Pak, ya udah kalau udah capek kita jelaskan kenapa nggak jadi dengan komputasi. Akhirnya ya dia lulus dapat A, nggak jadi padahal. Jadi dalam Oh, begitu. penelitian itu yang penting itu kita bisa menjelaskan. Kalau untuk anak S1 itu nggak apa-apa. Kalau untuk anak S3 nggak jadi ya saya malu, makanya saya dikasih judul sama atasan saya, udah dapat dana berapa Oke. itu? 50 juta, tak bagi 5 mahasiswa S1. Jadi skripsi, nggak jadi semua, jadi yang lain tapi dapat A semua gratis, cum laude. Tahun kedua tak coba lagi, dapat 50 juta, masuk itu, apa namanya, proposal terbaik di UGM.
bagi lagi 5 orang mahasiswa jadi yang lain. Mereka lulus semua A, cum laude lagi. Saya nggak dapat apa-apa. Mau tak pakai untuk S3 kok nggak jadi. Akhirnya setelah 4 tahun pembimbing saya pensiun, saya ganti pembimbing, ide saya sendiri yang saya pakai S3. Nah, jadi intinya kalau untuk S1 sebenarnya nggak jadi nggak apa-apa. Yang penting bisa menjelaskan kenapa kok nggak jadi. Dan bukan mustahil, senyawa yang dimaksud itu malah bermanfaat gitu ya. Itu Oke, sampai baik Pak. anaknya Bu Hilda itu, Bu Hildanya yang penasaran. Bu Hilda kan S3-nya di Belanda, Iya. sintesis. Dia penasaran kok saya kok bikin molekul nggak jadi tuh. Terus Bu Hilda pengen juga, boleh nggak Pak Hari saya coba? Oh silakan. Ini idenya Pak Pardan. Ini dicoba tuh, nggak jadi juga. Terus yang nggak jadi itu ikut PIMNAS, malah menang dia, dapat emas kalau nggak jadi padahal. Nah, jadi apa? Kadang-kadang bikin molekul itu ya untung-untungan, ada yang gampang, ada yang susah gitu. Nah, kebetulan karena ide saya, ya saya mantap, alhamdulillah. Disertasi saya dengan ide sendiri berhasil gitu ya. Oke, oke, Pak. Baik. Nah, sekarang ini saya minta doa restunya. Sekarang ini molekul saya sedang mau dibuat prototipe ya. Ada investor yang mendanai. Pemerintah cuma ngasih dana 300-an juta. Investor saya ngasih 700-an juta. Jadi sekitar 1 miliar itu 700-an juta itu investornya. UGM-nya bantu berapa? 18 juta apa ya, untuk menyediakan tanah untuk bikin prototipe. Alhamdulillah ada investor yang ingin apa, melanjutkan, nanti mau bikin pabrik sendiri. Mohon doa restunya mudah-mudahan jadi bahan baku obat Indonesia pertama di Indonesia. Amin. Amin, ya Rabbal Amin. Ya, semoga diberi Amin. kelancaran dan kemudahan, Pak. Amin. Ada pertanyaan? Itu untuk molekul yang Pak Hari yang itu Pak Alkitab gitu Pak. Ya, Betul, betul, investor tadi. betul. Aku juga. Oh, Itu kebetulan saya dapat investornya itu dia itu ini punya pabrik urea. Jadi saya kan butuh urea. Dia punya pabrik urea terus dia datengin saya di kampus sering diskusi tuh. Ureanya kayak apa, terus macam-macam. Nah dia tertarik. Dan dia itu sudah oh, ini sudah apa pengalaman dirikan industri kimia di beberapa negara. Jadi dia sangat senang ketika dia apa dapat ini dapat ketemu saya gitu. Nah, dia cukup ini cukup terkenal. Dia alumni teknik kimia dan mendirikan apa namanya industri kimia di beberapa negara. Pengalamannya cukup cukup bagus ya, cukup bagus sehingga alhamdulillah jodoh oke, alhamdulillah Pak. ya. Jadi saya butuh urea, dia penghasil urea, jadi ya, malah itu malah gara-gara ngurus LG3 gara-gara dia ikhlas gitu ya. Rupanya dia itu udah punya ini. Dia orang pintar juga, dia punya cita-cita bikin apa energinya itu amonia. Jadi ke depan itu energi yang bagus itu adalah amonia. Nanti minyak kan habis. Nah, yang bisa menjanjikan energi adalah energi amonia. Nah, dia ingin membangun pabrik amonia. Dan gara-gara dia ngurus Alketika,
ide dia itu juga mau dibiayai sama investor, jadi dia senang sekali. Oke. Hmm. Kebetulan pas spesifikasi masing-masing Iya. personnya. Ya, dan dia itu ini ya pinter, pinter ngitungnya tuh. Dia bisa ngitung biaya produksi. Biaya produksi paracetamol itu per kilo berapa, algitika per kilo berapa. Bisa ngitung dia. Luar biasa. Padahal teknik kimia ya, Pak. Iya, teknik kimia dia. Ada pertanyaan di sini? Em, Mungkin pertanyaan kembali dari saya, Pak. Em, Apakah Pak Hari ada waktu luang ya, Pak, pada mulai hari Senin sampai Jumat depan, Oh, dari tanggal 19 sampai 23? nanti tak, Ah, tak, Kak, tak, tak lihat dulu nanti. Mau diskusi apa? oke. Eh, Bukan diskusi, Pak, itu untuk terkait konten Instagram gitu, Pak, karena dari Birmawa minta dari kami untuk menampilkan beberapa konten sama dosen terkait kegiatannya. Nah, kami Oh, mungkin dari Bapak menyampaikan konsep tentang molekular docking dan oh desain molekul gitu. sendiri begitu, Pak. Oh Untuk iya. skripnya nanti kami siapkan Iya, iya, iya. atau Boleh. Nanti hari apa ya? Hari Senin itu saya janji sama siapa ya? Hari Senin. Kita ngobrol hari apa ya? Hari Senin itu hari Senin itu ya mungkin hari Senin bisa ya. Senin saya jam berapa? untuk dari kami selesai UAS mungkin, Pak, atau sebelum UAS. Oh, bukan Senin besok. Eh, iya, Senin besok, Pak, maksud kami. Oh, Sebelum jam 10 atau setelah jam 12. Bagaimana, oh Pak? ya. Siang aja ya. Setelah luhur ya. Oh, nggih, siang. Oh, nggih, Ya, setelah duhur. ya. Tanggal 19 nggih, Pak. Iya, setelah luhur ya jam Anjir. 1 gitu. Kayaknya belum ada aja. Oh, Pak, mohon maaf. Kenapa? Apabila tanggal 26, Pak, sekitar 2 minggu lagi karena ternyata ada miskomunikasi tadi. Oh, 26, 26 itu tanggal 26. 26 itu Senin ya. Oh, 26 siang bisa. Kalau pagi ada les saya. Jam 26 jam 1 bisa. Oke. Sebentar, Pak. Kalau yang disuruh itu Instagram itu kapan? Tanggal 15 sih, Pak. 15 Juli. Oh, Juli. Oh, ya bisa. Ya, tanggal 26 Juni bisa jam 1 ya. Oh, nggih. Baik, Pak. Oke. Ada Um, lagi? Pertanyaan kembali dari saya, Pak, buat agenda dockingnya kemarin kan belum selesai ya, Pak, berdasarkan informasi dari Bapak. Itu kira-kira kita kurangnya untuk docking yang bagaimana ya, Pak? Oh iya. Itu di anggaran ada nggak untuk doku? Nggih, sudah kami anggarkan, Pak. Ada. Oke, nanti bisa kita visualisasi apa? Udah belum kan? Eh, Belum sebenarnya, Pak, visualisasi. Nah ya, nanti visualisasi interaksi asam amino sama obatnya gimana? Masih perlu itu nanti. Oh, nggih, seputar visualisasi molekulnya ya, Pak. Berarti Ya, jadi agenda misal docking kita nanti. molekul baru ini dibandingkan aspirin itu bedanya apa? Kan skornya udah jelas tuh, udah Oh, dihitung tuh kemarin skornya.
Nah, skor itu kan Oke. tergantung dengan interaksi asam amino dari target enzimnya itu. Oke. Nah, nanti bisa kita visualisasikan lewat Liquid dan Pymol, dua dimensi dan tiga dimensi. Oke. Ya, baik, Pak. Pak, untuk sintesisnya nanti kita sebagian besar dikerjakan di laboratorium kimia organik ya, Pak, berarti. Iya, itu sintesis organik, di lab kimia organik ya. Oke. Nanti prosedurnya harus izin nanti nanya ke Mbak Lina. Oke. Saya juga sudah cari informasi itu ternyata melalui e-layanan farmasi, Pak. Jadi suratnya Oh, diproses secara daring oh iya, melalui iya, iya, iya. e-layanan. Hmm. Itu untuk sintesisnya berarti kami harus janjian dulu dengan Pak Hari juga ya, Pak, untuk hari mulainya setelah kedatangan reagen nanti. Iya, iya bisa. Nanti kita Oke. diskusikan ya. Baik, Pak. Hmm. Nanti bikin logbook apa langkah-langkah itu, rencana kerjanya. Masuk ngitung-ngitung mol-mol kan belum ya, Oke, belum, Pak. volumetrinya biar Untuk pertemuan ke depan mungkin kita agendakan untuk menghitung mol-mol dan metode reaksinya ya Pak, mulai dari pelarut, iya, alat-alatnya bagaimana. iya, iya, Oke, saya akan cari informasinya juga Pak untuk pembuatan asil halida yang pakai aspirin nanti. iya, iya, Semoga ketemu juga. iya, Dan iya, mungkin cukup Pak untuk dari saya pertanyaannya. oh iya. Mulai nanti Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak terkait ya, molekular docking yang dulu katanya Bapak kan kita belum selesai ya terkait dockingnya ini. Nah, selanjutnya kira-kira seperti apa ya? gimana gimana? Untuk membuat docking kan saya Bapak belum Kok kok Nah, nggak kayak ini gitu ya? wajar buat Kok apa proposalan. kok bising ya? Gimana Pak? Kok Ya, berisik? Kok berisik itu? Nggak kedengaran ya? Coba diulang. eh, maaf Pak, mau tanya terkait molekular docking yang dulu kan kata Bapak kita masih belum selesai ya stepnya ya. Nah, untuk step selanjutnya kira-kira seperti apa ya Pak? Nah, visualisasi. Visualisasi udah belum? Interaksi obat reseptor. Oh, berarti aplikasinya masih sama seperti dulu ya Pak pakainya. Beda. Dokingnya udah toh. Docking kan Gimana? udah sampai skor docking ya. Iya Pak. Nah, nanti terus dibuat PDB yang terbaik, terus divisualisasi ikatan obat reseptor. Dua Baik Pak. dimensi sama tiga dimensi. Softwarenya pakai Liquid sama Pymol. Iya Pak. Berarti sebelum kita sintesis kita harus melakukan step itu terlebih dahulu ya Pak. Iya, untuk melengkapi laporan nanti.
Untuk aplikasinya tadi pakai apa Pak? Mohon maaf. Liquid sama Paymol. Oh, untuk yang live cloud tulisannya bagaimana ya, Pak? LIGPLOT. Oh, oke. LIGPLOT. Nah, nanti tak kirim ke grup nanti. Oke, baik, Pak. Ya, Apakah masih ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Oh, ini satu lagi Pak. Begini ya. Pak, untuk terkait konten Instagram itu, sepertinya kami memerlukan satu foto dari Pak Hari. Apakah Pak Hari berkenan untuk mengirimkan satu foto Pak? Oh, boleh. Foto yang kayak gimana itu? Maksudnya foto penuh atau foto lagi ngapa gitu? Mungkin foto setengah badan aja Pak, tidak apa-apa. Oh, gitu. Yang formal gitu. Yang formal. Oh, iya. Iya Pak. Oke. Ada lagi? Baik, Pak. Sepertinya cukup juga dari saya dan teman-teman yang lain untuk pertanyaannya. Untuk Oke. PR, PR-nya mungkin kami harus mencari C tadi yang lebih Iya, elektropositif yang mana sama ya, mengirimkan list reagen ke Bapaknya, Pak. iya, iya. Oke, oke. Itu ya? Oke, baik, Pak. Ya, cukup? Mungkin cukup, Pak, Ya, dari baik. kami. Terima Baik. kasih ya, Pak, Ya, atas kesempatan yang sama-sama diberikan. sukses ya. Mudah-mudahan bisa PIMNAS. Amin. Amin. Oke, terima kasih, Pak. Ya, mari-mari. Ya.